Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pramajaya selaku dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Kampus Kota Serang, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Kampus Kota Serang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah mata kuliah Sistem Penunjang Putusan, mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6, Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Serang, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS selama 16 pekan, 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian dilanjutkan 1 kali UTS, kemudian pertemuan selanjutnya dilakukan setelah UTS. Kemudian 1 kali lagi untuk unjuk kerja ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem informasi yang mampu memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi berdasarkan hasil analisa suatu data. Mata kuliah ini menjadi landasan penting untuk mengembangkan keterampilan di bidang data, model matematis, dan teknologi informasi. Mahasiswa belajar bagaimana data diolah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung keputusan manajerial maupun operasional untuk menyusun sistem perangkat lunak. RPS atau Rencana Pembelajaran Semester yang akan dibahas dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ini adalah proses dan uraian pengambilan keputusan, konsep dasar sistem pendukung putusan, sistem fuzzy, metode forward chaining dalam sistem pendukung putusan yang akan saya bahas untuk praktik pengajaran pada hari ini. Metode sistem additive weighting, metode weight product, metode simple multi attribute rating technique atau yang disebut dengan SMART, metode analytical hierarchy process, metode TOPSIS atau yang bisa disebut teknik order preference by similarity ideal solution, sistem pakar untuk menyelesaikan masalah dalam penunjang putusan, metode backward chaining dalam sistem pendukung keputusan, metode elektri, metode Prometi, dan menguraikan serta mengimplementasikan metode moral. Evaluasi sistem pembelajaran untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan ini melalui kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Bobot kehadiran sebesar 10%, bobot tugas sebesar 20%, bobot UTS sebesar 30%, dan bobot UAS sebesar 40%. Metode perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah blended learning atau yang biasa disebut luring maupun daring. Untuk perkuliahan secara daring menggunakan LMS atau Learning Management System Universitas Pamulang. Untuk perkuliahan secara luring menggunakan model PBL dan PJBL dengan metode pembelajaran ceramah, studi kasus, diskusi, dan praktikum. Agar mahasiswa mampu memahami apa yang telah dibahas atau yang telah dipelajari, kemudian referensi digunakan dalam mata kuliah sistem pendukung keputusan, yaitu cukup beragam dari buku sistem pendukung keputusan dengan teori dan penerapannya dalam berbagai metode yang dibuat oleh Gede Surya Mahendra SPD MKom. Kemudian buku karya sendiri yang berjudul Decision Support System dengan metode TOPSIS dalam penentuan reward karyawan. Kemudian ada jurnal karya sendiri yang berjudul Sistem Pemberian Rewards Karyawan dengan metode TOPSIS pada PT Trans Retail Indonesia atau Carrefour ITC BSD. Dan jurnal dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dalam penentuan ranking siswa menggunakan metode Analytical Hierarchy Process di SMK 1 Keragilan, serta jurnal karya sendiri dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Objek Wisata Pantai di Banten menggunakan metode TOPSIS, dan juga jurnal yang lainnya. Demikian informasi terkait dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Serang, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Berikut adalah cuplikan perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman mahasiswa, keadaannya sehat semua? Ya, alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar kali ini? Ya, kita materinya sistem pendukung keputusan ya. Oke,
Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mohon Fajri ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Ya, selesai. Oke. Untuk lanjut lagi, silakan teman-teman absen, ya, buka lewat handphonenya. Teman-teman silakan buka presensi di My Unpam, ya, buka My Unpam masing-masing. Lalu teman-teman absen, ya. Nanti absen ini menjadi nilai juga, ya, nilai penunjang. Maka nilai penunjang ini 10%, ya, dari penilaian untuk mendapatkan grade, ya. Nah, pasti kan teman-teman di sini pengen grade-nya tuh minimal A, B gitu ya, nggak mau nilai C, D dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah unsur penunjang untuk ya. Sudah pada absen semua teman-teman? Sudah berhasil ya. Nanti saya akan cek di sistem ya. Ya. Oke. Untuk materi ini kita akan membahas terkait dengan sistem pakar ya. Dalam sistem pendukung putusan ya, pakar dari metode forward chaining ya. Ini kita ke pertemuan keempat ya, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas fuzzy logic ya. Fuzzy logic itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau keputusan dalam pendukung keputusan ya. Dan juga di sini mohon izin perkenalan diri, nama saya Angga Pramajaya ya, dosen program studi sistem informasi ya. Nah, adapun materi kita forward chaining untuk pertemuan 4 ya. Nah, dasar forward chaining ya, atau inferensi ya. Di sini teman-teman ketahui bahwasanya inferensi adalah proses untuk menghasilkan informasi dari fakta ya. Yang diketahui adalah asumsi ya. Berarti kalau asumsi itu adalah pendapat ya, atau opini gitu ya, atau yang kita ketahui adalah fakta ya, fakta dari seseorang ya. Dimana inferensi ada konklusi logis ya, atau implementasi dari mesin yang disebut sistem pakar atau inference engine atau mesin inferensi ya, sistem pakar. Ada forward chaining, ada backward chaining gitu. Jadi forward chaining itu adalah mencapai suatu permasalahan yang kita kenal dengan node-node tertentu ya, agar node itu bisa kita inklusi atau kita bisa dapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diberikan gitu ya. Kalau backward berarti belakang. Ada depan, ada belakang. Berarti antara depan dan belakang ini ya, yang kita ketahui bahwasanya kalau dari depan berarti masalah ini kita pecahkan ke dalam node-node tertentu ya, yang akan membuat sebuah sistem, dan sistem itu akan diimplementasikan ya. Kalau dari backward berarti dari inti permasalahan belakang. Dari belakang lalu maju ke depan. Nanti kita akan kasih contohnya dalam sebuah sistem. Nah, jadi pencocokan fakta atau penyataan dimulai dari bagian kiri, if dahulu, jika ya, dan dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Kita kan belajar sistem informasi, sistem komputer, ada sistem pakar ya. Sistem itu apa? Sistem itu sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan. Saling berhubungan. Ya. Kenapa sih dia bisa terhubung? Karena untuk mencapai tujuan tertentu mereka saling. Oh iya, benar. Benar ya, Fajri namanya, Fajri ya. Beri tepuk tangan untuk Fajri ya. Ya. Yang saling terhubung agar mencapai suatu tujuan. Ya, berarti kalau ada masalah harus dipecahkan, ada tujuan. Kalau ada masalah, pasti tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam basis pengetahuan sini ya, metode forward chaining ada user, basis data atau gejala. Nah, ini kan basis data artinya apa? Database. Kita tahu gejala dari mana sih? Gejalanya dari dokter, dari pakar. Makanya kan nanti namanya sistem pakar. Dari dokter. Nah, dari dokter dia akan menjelaskan mekanisme inferensi. Mekanismenya gimana? Ya tadi, rule-nya if then, if else gitu ya. Contoh, penyakitnya apa? Tanpa bedah dewasa ya, penyakit contohnya adalah penyakit dalam, paru-paru, jantung, ya, organ pencernaan, infeksi darah dan lain-lain.
Ya, berarti mempunyai penyakit yang tersendiri kayak semacam paru-paru, asma, kanker paru dan sebagainya. Itu kan penyakit-penyakit ganas ya, yang harus segera ditanganin. Bahkan kalau nggak segera ditanganin, itu bisa merenggut nyawa seseorang. Benar nggak? Ya, contoh data A1. Ya, jika A1 dan B2, maka C sama dengan 3. Jadi, jika H, maka B. Jika C, maka C, D, dan seterusnya. Maka kesimpulan D sama dengan 4. Nah, ini sudah ada penelitian di jurnal. Nah, contoh diagnosis penyakit dalam. Ya, contoh kasus. Contoh nih, dalam sebuah inferensi, ya, diketahui gejala derita pengguna A berupa mual, ya, dan muntah. Nah, itu gejala awal, mual dan muntah. Ya, sakit kepala, ya, dan tekanan darah di atas 140/90. Metode Froce ini akan menentukan pengguna A terdiagnosis, ya, atau tidak pada sebuah sistem yang dirancang. Ya, yang dihasilkan adalah lebih dari 50. Contoh, P1 sama dengan G001. G001 apa? Gejala. G006 apa? Gejala. Berarti ini gejala yang inferensi, yang menyangkut ke inferensi tersebut. Jadi gejala 1, gejala 2, gejala 3, dan seterusnya. Oh, berarti dia diklasifikasi namanya. Jadi data itu diklasifikasi, oh ternyata dia sakit A, oh dia ternyata sakit B. Nah, itu kan gejala. Ada gejala, ada penyakit. Nah, itu terhubung antara gejala dan penyakit. Gejala itu apa? Sebuah pertanyaan. Biasanya nanti di sistem itu sebuah pertanyaan. Apakah Anda mual? Ya, saya mual. Dijawab sama orang, sama yang punya penyakit. Jadi, apakah Anda muntah? Ya, saya muntah. Nah, kan ketahuan. G1, G6, mual, muntah. Apakah Anda pusing seperti berputar? Iya, saya pusing seperti berputar. Oh, berarti arahnya dia adalah tekanan darah tinggi atau vertigo. Kalau ditanya, Pak, ini dapat data dari mana, Pak? Ya, dapat data dari dokter. Bapak kemana ke dokter gitu? Langsung ke rumah sakit? Iya, saya ke dokter, ke rumah sakit. Tanyain, oh, kalau penyakit dalam apa aja sih? Gejalanya apa saja sih? Apa aja yang bisa ditimbulkan sih? Gitu, nah, ini pertanyaan. Apakah wajah Anda memerah? Apakah Anda demam dan berkeringat? Gitu kan? Apakah kulit gatal? Apakah Anda luka lama sembuh? Gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini penyakitnya yang kita klasifikasi. Ada 8 jenis penyakit. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Di mana P1 ada darah tinggi, P2 ada demam berdarah. Ini penyakit dalam semua, teman-teman ya. P3 penurunan fungsi ginjal, TBC, pneumonia, ya, infeksi hati, dispepsia, sama diabetes mellitus. Nah, ini contoh pada pembangunan data ada tabel nilai bobot gejala. Kita lihat dari mana? Dari gejala itu yang gawat atau tidak. Misal, ini kalau kita kenal G1, mual muntah. Ya, kita klasifikasi P1 ya. P1 itu penyakit apa? Darah tinggi. Ya, gini ya. P1 darah tinggi. Apa aja sih P1 gejalanya penyakit ya? G1 mual muntah, G6 kita lihat, G6 itu apa? Sakit kepala. Habis mual muntah terus sakit kepala. Apalagi G12. Lihat G12 apa? Tekanan darah di atas 140/90. Ya, itu 50. Ya, terus G35. G35 itu apa? Penglihatan buram. Oh, berarti kalau dia mual muntah, ya, sakit kepala, terus tekanan darahnya tinggi, terus terakhir dia penglihatan buram, itu dia berarti menyatakan dirinya penyakit darah tinggi. Nah, dan sebagainya, misal demam berdarah, ya. Demam berdarah berarti mual muntah sama ya, pusing. G13. Kita lihat G13 apa? Demam 2-7 hari gitu ya. Biasanya kalau orang demam berdarah pasti demam. Namanya juga demam berdarah ya, demam 2-7 hari. Dan itu kan lama kan, 2-7 hari. Nah, maka dia itu adalah penyakitnya demam berdarah. Ya. Nah, dan penyakit-penyakit lainnya sangat banyak nanti kalau kita bahas. Nah, mungkin di sini teman-teman ada terkait dengan
implementasi datanya ini ada angka. Ini Pak, apa sih angka-angka ini Pak? 10, 20, 30 gitu ya. 40, 50. Itu angka apa sih Pak? Gitu ya. Itu angka bobot sebenarnya. Bobot itu apa? Berarti sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang mengklasifikasi data tersebut. Ya. Di mana data tersebut bisa kita implementasikan. Nah, contoh 10. Tadi mual muntah. Kalau orang mual muntah penyakit parah nggak? Belum terlalu parah, bener nggak? Karena dia masih bisa jalan, ya, masih bisa beraktivitas meskipun mual muntah gitu ya. Atau pusing. Pusing kan 10 nih, gejala pusing. Kalau pusing doang kan orang masih bisa makan, masih bisa ngobrol ya. Itu artinya dia masih bisa komunikasi. Berarti dia belum terlalu parah. Maka dikasih gejalanya, dia nilainya adalah 10. Kenapa? Karena dia tidak terlalu parah. Ya. Nah, G6 pusing. Kalau pusing doang belum terlalu parah, maka 10. Misal, terus ada lagi sini batuk pilek. Batuk sama pilek itu kan gejala ringan ya, batuk, pilek. Kecuali batuk berdarah, ya. Kalau batuk berdarah berarti nilainya 30 naik. Karena udah cukup parah. Ya. Kalau batuk berdarah sampai keluar cairan kuning gitu ya, itu lebih parah lagi, berarti naik 50. Berarti gejala paling parah itu 50. Misalnya, apakah Anda lagi jalan terus pingsan? Nah, itu kan parah. Berarti itu gejala 50. Kalau nilai 50, berarti parah dia itu. Ya. Nah, ini klasifikasi data. Jadi, antara 10 sampai 50 membedakannya apa, Pak? Dari bobot. Bobot itu membedakan dari mana? Bobot itu membedakannya dari ini, Pak. Dari sebuah gejala-gejala yang timbul. Kalau semakin parah gejalanya, berarti semakin parah juga penyakitnya. Nah, ini tabel nilai bobot gejala ya. Nah, setelah itu nih data-datanya masih ada ya, sampai 40, 20, 30, 40 dan sebagainya. Nah, ini contoh. Bobot 10 sampai 30 memberikan gejala tersebut kecil dan menunjukkan suatu penderita terkena penyakit dalam. Berarti itu gejala-gejala kecil ya, gejala yang belum parah. Terus juga di sini tingkatnya bobot 10 sampai 30 diberikan dari gejala yang paling umum terjadi. Berarti gejala umum itu apa? Gejala yang nggak parah, yang dia itu masih bisa beraktivitas, yang dia itu masih bisa meningkatkan taraf hidupnya, ya, dan dia masih bisa sehat lah kalau kita bilang. Cuma gejala-gejala kecil aja sih. Tapi itu mengerucut kepada gejala-gejala yang memang nanti akan besar kalau tidak diobati. Kalau tidak diobati maka jadi apa? Ya makin parah nanti. Itu. Maka ini jadi solusi pertama. Nah, basis aturan. Nah, ini ya, masalah dari tadi itu ya. Maka kita klasifikasi P1, G1, G6, G12, G35 tadi ya, yang demam berdarah, yang darah tinggi tadi ya. Sudah saya klasifikasikan bahwasanya itu data-data tersebut. Maka penyakit 50 ya terdeteksi kurang dari 50, maka menampilkan tidak diragukan lagi itu data ditampilkan penyakit dalam. Ya sampai P8 ini kan gejala-gejala. Ini saya tahu dari mana? Tahu dari dokter. Ya. Dokter dari mana? Ya dia kan belajar, gitu ya. Belajar kepada yang ahli. Namanya kalau ahli pakar. Ya, bukan akar ya, pakar. Ya, seperti itu. Nah ini contoh. Ini dalam inferensi data. Ini namanya kalau di sebuah ilmu teknologi komputer ya, ini namanya metode decision tree. Seperti mirip decision tree kalau pohon pelacakan penyakit dalam tadi ya. Maka inferensi data tersebut mengerucut kepada seperti pohon ya, gambarnya seperti pohon ya. Tapi ini tuh sebuah node, namanya node flow, alur node flow. Nah, ini apa? Penyakitnya. Dan ini apa? Gejalanya. Nah, gitu ya. Ini penyakit dalam, diklasifikasi tadi ya. Penyakit dalam, gejala apa saja? Nah, ini P1 ya, menuju ke atas. Ya, P2, gejala apa saja. Sesuai dengan tabel yang kita buat tadi.
Ya, tabel yang kita buat sebelumnya, tabel ini. Tabel dari mana, Pak? Saya kumpulkan dari siapa? Dari dokter. Gitu. Maka jadinya keputusan. Jadi P1 tadi apa? G1, G6, G12, G35. Oh, berarti P1 mengerucut, oh dia adalah penyakit darah tinggi. Ya, dan seterusnya. Ya, sampai penyakit-penyakit. Kalau penyakitnya banyak gimana, Pak? Kalau pohon keputusannya jadi tambah banyak lagi ke samping. Ya, pohon keputusan makin banyak lagi. Dan ini sudah terbukti di jurnal. Ya, jurnal itu apa? Sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan. Ya, yang masuk, yang bisa diimplementasikan berdasarkan kajian. Siapa sih yang mengkaji? Pakar. Atau yang kita kenal dengan ahli tadi ya. Yang mengkaji sebuah data, mengkaji sebuah istilah dan sebagainya, itu ahli di bidangnya. Nah, misalnya tadi ya, gangguan usus misalnya, berarti dia harus diet sehat, harus makan bergizi, ya nggak boleh makan seblak, nggak boleh makan mie gitu ya, yang memang tidak ada gizinya, tapi generasi sekarang tuh sangat suka gitu ya. Ya karena banyak garamnya sekali itu ya. Emang di mulut enak, tapi pada saat nanti di pencernaan itu kurang bagus. Nah, jadi menimbulkan penyakit dalam. Nah dari situ kan nanti ada solusi penyakit. Habis solusi penyakit, nah berarti nanti ditemukanlah, oh kurangi makan garam. Kalau orang punya darah tinggi, kurangi makan garam. Kalau dia makin makan garam lagi, makan micin, makan yang lain-lain, ya di pohon keputusan ini dalam ilmu teknologi, dia akan semakin parah penyakitnya. Bahkan lebih parah lagi, pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau bisa pecah, pingsan. Bahkan kalau udah pecah itu jarang ada yang selamat ya biasanya. Nah ini contoh diagnosis penyakit dari gejala tersebut. Output penyakit P3, nih fungsi ginjal contoh. Ini G1, P2, P3, nah, temperatur penyakit dan bobotnya. Bobot dari mana? Dari tingkat keparahan. Parah atau enggak sih gejala-gejalanya? Kalau gejala yang parah, berarti nilainya makin tinggi. Kalau gejalanya cuma pusing, mual, itu 10 kali. Tapi kalau gejala pingsan, itu bisa 50. Karena pingsan itu orang harus segera ditolongin. Atau gejala terakhir, yang 50 itu pembuluh darah pecah. Nah itu bermasalah juga tuh, bahaya. Nah oke. Ini daftar pustaka, ya. Ini dari metode-metode yang dipelajari. Saya membaca dari jurnal, karena saya juga bisa karena membaca ya. Artinya membaca penelitian orang, membaca jurnal, membaca buku. Akhirnya saya bisa mengimplementasikan sebuah permasalahan dan kita mendapatkan konklusi atau kesimpulan. Oke? Mungkin ada pertanyaan sampai sini, teman? Oke. Boleh Pak Haji. Silakan. Tadi kan Bapak membahas tentang forward chaining dan backward chaining ya. Iya. Nah, itu kalau dalam pengambilan keputusannya itu perbedaannya gimana ya, Pak? Oke, perbedaan forward chaining dan backward. Ya. Ini sedikit PPT tadi sudah. Oke. Nah, pelacakan ke depan dan pelacakan ke belakang, backward. Artinya dari sebuah pelacakan ke depan itu tadi yang kita lihat dari konklusi awal, ya permasalahan, ya contohnya kalau misalnya teman-teman kalau dari basis data aturan tadi ya, ini forward chaining kayak gini ya, ya penyakit dalam, berarti penyakit dalam itu konklusi forward chaining dari depan, berarti itu G1 ya. Gejala dulu, ya gejala-gejala awal. Nah kan dari depan ya forward, ya dari depan forward. Dia forward itu artinya meneruskan kan. Kalau kita lihat di WhatsApp itu namanya meneruskan. Meneruskan dari apa? Dari data awal, ya penyakit dalam, ya terus data awal G1, G2, G3, G4, G5 dan sebagainya. Ya maka kalau dari depan dan forward itu artinya dia adalah dari gejala ke penyakit. Ya, kalau backward dibalik dari penyakit ke gejala. Ya, dari penyakit dulu ke gejala. Itu gimana Pak? Maksudnya dari penyakit ke gejala? Contoh, ya, misal udah tahu dia dirinya saya penyakit diabetes.
tapi dia gejala-gejalanya masih awam, atau untuk mengurangi biar dia nggak parah diabetesnya gitu ya, dia tahu penyakitnya, atau biar nggak parah diabetesnya gimana caranya, ya udah berarti dia harus ya nggak boleh makan manis gitu ya, karena diabetes itu kan, apakah Anda doyan manis gitu ya, berarti kalau kita kenal namanya negasi. Kalau dalam logika matematika itu namanya negasi, kebalikannya. Oh berarti dalam hal permasalahan kita harus kebalikannya. Oh berarti jangan makan manis, ya. Terus apa? Kurang olahraga misalnya, banyakin olahraga. Kan kalau dari gejala, apakah kalian kurang olahraga? Itu gejala misalnya. Oh berarti saya harus banyakin olahraga, ya. Atau tadi, apakah Anda senang makan asin? Ya, saya senang makan yang gurih, gurih asin gitu ya. Oh berarti dia harus kebalikannya, negasi. Oh berarti kurangi makanan yang asin. Dia udah tahu dia penyakitnya darah tinggi, dia makan asin makin parah, makan gurih makin parah. Maka dari backward itu kebalikannya. Jadi udah tahu gejalanya, tinggal kita menegasikan gejala-gejala yang terjadi, gejala-gejala tadi kita negasi supaya kita dapat konklusi, supaya bisa apa, menyelesaikan atau mengurangi dari gejala tadi supaya nggak makin besar penyakitnya, nggak makin parah gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh, Lidiawati? Hah? Terus kalau misalkan terdapat perbedaan antara dua pakar tersebut, gimana caranya sistem akomodasi perbedaan tersebut dalam bahasa aturan? Oke, dalam bahasa aturan ya. Misalnya ada pakar dua orang berbeda ya. Oke, dua orang berbeda. Kalau dalam sebuah ilmu sosial, perbedaan pendapat itu wajar ya. Tapi perbedaan pendapat dalam sebuah pakar itu sebuah masalah. Kenapa? Dari pakar tadi, pakar A, pakar B, dia terdapat perbedaan. Pak, ini penyakit ini bukan gejalanya ini gitu ya maksudnya. Oh penyakit ini gejalanya bukan ini Pak. Ya, berarti kita sebagai audiens, kan kita sebagai audiens di sini ya, karena kita yang membuat sistem. Karena kan si orang, misalnya kita orang teknologi, orang informatika, orang sistem informasi, kita nggak tahu nih bahasa penyakit-penyakit ini, kita nggak tahu, ya. Dan dia berbeda pendapat nih, ya. Kita caranya gimana? Membaca jurnal, ya, membaca pedoman ilmu pengetahuan yang lebih dalam, membaca penelitian orang. Kita lihat kajian dia. Oh, saya lihat kajian Bapak, saya lihat kajian Bapak. Kita tarik garis besarnya. Dan kita berikan angket, kuesioner. Kuesioner ke orang yang sedang punya penyakit tersebut. Nah, kuesioner tersebut, dari kuesioner, dari angket yang diberikan, bahwa itu bisa menarik benang merah atau garis lurus, garis besar, bahwasanya gejala apa sih yang memang sesuai dengan yang dia rasakan. Oh, gejala dia A, B, C. Oh, berarti menyatakan, oh iya, berarti pendapat si pakar A itu kurang relevan. Wajar, beda pendapat, wajar. Oh, pendapat si B relevan. Nah, itu berarti kita bisa tarik benang merah atau garis besar bahwasanya pendapat A, B itu harus kita berikan kesimpulan juga. Kesimpulan dari mana? Angket kuesioner yang sudah merasakan penyakit tersebut pasiennya. Gitu ya, Widawati. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah paham semua ya kira-kira ya. Mudah-mudahan nanti kita bergabung lagi ya di pertemuan selanjutnya, ya, membahas materi yang lain, karena kita sekarang di pertemuan 4 ya. Nanti kita bahas lagi pertemuan 5, akan banyak sekali yang harus kita bahas di sistem pendukung keputusan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman, dan pertanyaan tadi cukup bagus ya. Beri applause untuk kita semua teman-teman. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.